Sumbangsi Rizik Sihab terhadap kekacauan di Indonesia memang luar biasa. Salah satunya itu dalam narasi atau diskursus akun Pupu Papa, di mana ketika hal ini viral, Pak Rizik Sihab dalam satu ceramahnya kemudian menyanyikan lagu Pupu Papa di depan jamaah dan begitu riuh didengar oleh seluruh jamaah, bahkan diikuti oleh seluruh jamaah. Ganyang Fufu Papa sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang Fufu Papa, ganyang Fufu Papa sekarang juga. Fufu Papa musuh demokrasi, Fufu Papa penyubur korupsi, Fufu Papa anak haram konstitusi, Fufu Papa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang Fufu Papa, ganyang Fufu Papa sekarang juga. Hal ini kemudian ditanggapi oleh para netizen yang kemudian semakin viral lah Pupu Papa ini. Kenapa? Karena Rizik Sihab mengglorifikasi Pupu Papa dalam bentuk lagu pada saat ceramah. Sungguh tidak mencerminkan sebagai seorang ulama, seorang yang ngaku cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani mengglorifikasi hoaks. Dan apa yang terjadi sahabat, netizen pun rame-rame membuat lagu di mana Pupu Papa itu diganti dengan Susu Pirsa. Ini memang betul-betul gokil ya. Seperti apa lagu itu? Ini ada Bang TJ merosting habis-habisan Rizik Sihab dengan lagu Fufu Firza. Ganyang Susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang Susu Firza, ganyang Susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau imamuna, imamul ummah, imamul akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Gua dapat informasi banyak sebenarnya, gak bisa gua bocorin dulu. Kita mainkan dulu. Kan katanya ada intelijen hitam, kata si Rizik Al-Kaburi. Ini bukan intelijen hitam, Jik. Ini intelijen bibir hitam. Lebih dahsyat dari intelijen hitam, Jik. Imam Kebo. Kenapa? TJ akan kualat? Nggak mempan sama kualat ente. Ada orang yang membakar baleho dia, kemudian mati, dibilang kualat sama dia. Kualat. Ada orang begini, Pak Jokowi kualat sama dia 2 periode. Bisa menduduki kursi kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya jangan takut kualat si Rizik itu. Ya. Dia kena kualat sendiri. Dia doakan supaya hancur sehancur-hancurnya. Dikabulkan sama Allah doanya. Yang Susu Firza. Hal ini kemudian menjadi satu isu sentral yang semakin berkepanjangan, di mana para ahli IT juga ikut mengglorifikasi ini, bahkan tidak segan-segan menuding bahwa akun Pupu Papa ini mengukuhkan pernyataan-pernyataan Pak Rizik Sihab bahwa ini adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Karena itu para pengamat tidak tinggal diam. Mereka semua memberikan tanggapannya terkait dengan akun Pupu Papa yang disandarkan kepada Pak Gibran. Bagi mereka, anggapan itu sangat keliru dan hanya menjadi cara untuk membenturkan antara Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Akun Fufu Papa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka
membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Tidak sampai di situ sahabat ya. Bahkan seorang TikToker perempuan itu kemudian secara nyata jelas di dalam narasi yang dibangun sekalipun tidak didukung dengan fakta-fakta yang ada, itu memberikan satu pesan yang cukup luar biasa di luar dugaan kita, bahwa ia memiliki akun Fufu Fafa itu adalah Roy Surya, dan bahkan Roy Surya ikut terpancing dengan melaporkan sang selebgram tersebut. Padahal kita tahu bahwa Roy Surya juga sebelumnya sudah dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi, di mana Roy Surya dituntut untuk betul-betul membuktikan tuduhannya terhadap akun Fufu Fafa bahwa itu milik Gibran Rakabuming Raka atau bukan. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Intan juga menyatakan bahwa Roy Suryo selama ini berpura-pura mencari bukti terkait kepemilikan akun Fufu Fafa. Gokil juga, dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Tak hanya itu, Intan Srinita menyebut Roy Suryo telah dipenjara 9 bulan karena kasus akun Kaskus Fufu Fafa ini. Intan Srinita merupakan konten kreator dengan 162.000 pengikut di TikTok. Ia seringkali menanggapi berbagai kasus viral di media sosialnya. Namun, unggahan Intan terkait Roy Suryo saat ini telah dihapus, tak dapat lagi ditemukan pada akunnya. Akan tetapi, video tudingan Intan Srinita telah menyebar di berbagai platform medsos. Bahkan, Roy Suryo trending di X karena tudingan Intan ini. Akun X @satria_ki merepost video tersebut. Repost itu mendapat banyak tanggapan. Sebagian besar menganggap influencer Intan Srinita itu sebagai buzzer Fufu Fafa dan tak percaya dengan konten dan teori yang didengungkan Intan. Banyak yang juga berpendapat bahwa TikToker tersebut bisa dijerat UU ITE karena narasinya yang dianggap fitnah dan tanpa bukti yang jelas. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang
terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Relawan pasukan bawah tanah Jokowi secara resmi mengadukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo atas dugaan penyebaran berita bohong. Pengaduan ini terkait pernyataan Roy Suryo yang mengklaim akun anonim Fufu Fafa sebagai milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan keyakinan yang dinyatakan 99,9%. Pernyataan ini yang dianggap tidak berdasar memicu Pasbata Jokowi untuk meminta klarifikasi dan bukti nyata dari Roy Suryo agar tidak asbun alias asal bunyi. Sekretaris Jenderal Pasbata Jokowi, Sri Kuntoro Budianto, menjelaskan bahwa pihaknya awalnya hanya ingin mengukur bagaimana Roy Suryo bisa menunjukkan bukti autentik terkait klaimnya. Namun jika Suryo tidak mampu menunjukkan bukti konkret, Pasbata bakal langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyebaran berita bohong di bawah Undang-Undang ITE. Sebuah diskusi terpisah. Saking seriusnya Roy Suryo, dia kemudian disekakmak oleh tokoh masyarakat yang diundang diskusi dalam satu stasiun televisi, memperjelas bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo ini hanya upaya adu domba antara Pak Prabowo dengan Mas Wapres. Tetapi apakah Pak Prabowo mendengar itu? Tentu tidak, karena Pak Prabowo orangnya hari ini berharap keras bagaimana supaya seluruh elemen-elemen bangsa bisa tergabung semua untuk rame-rame membangun Indonesia menuju Indonesia emas. Kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah saya sampaikan. Saya tahu dokter itu, saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi mulu ini kan, saya lihat kan track recordnya ya, itu tiap hari tuh dokter T itu yang ngomongin Jokowi aja terus. Jadi masalah itu sebenarnya saya rasa ya kan, ya ini masalah bukan hanya dokter itu Mas, salah seorang psikolog forensik juga mengatakan si Fufu Fafa ini berbahaya. Ya sekarang masalahnya gini, korbannya adalah Pak Prabowo. Nah ibaratnya saya kasih analogi nih biar gampang ya, secara filosofi ya. Ini ada dua orang, ya kan, temenan. Habis itu ada temennya yang ketiga atau tetangganya deh ngeliat, kau itu lu diomongin tuh, dikata-katain tuh. Habis itu yang dikatain, enggak kok biasa aja kok, nggak ada masalah apa-apa. Ya kan? Tapi lu nggak boleh gitu dong. Lu harus ini dong. Itu nggak beres tuh sama lu. Enggak. Udah gua nggak mikirin masalah itu. Yang penting lu, gua sama dia. Ayo yuk kita barengan yuk, kita bangun bangsa ini. Kita rukun-rukun aja. Yang jadi pertanyaan, pihak ketiga yang ngomporin ini motivasinya apa gitu loh. Kita aneh kan gitu kan? Aneh gitu. Oleh karena itu bisa disimpulkan sahabat bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo dengan melaporkan TikToker ini merupakan jebakan tersendiri bagi diri Roy Suryo. Dia tidak menyadari bahwa ketika ini berproses, apalagi sudah ada laporan sebelumnya, dan tiba-tiba misalnya ternyata memang akun ini milik Roy Suryo,
ataukah misalnya akun ini milik para haters yang memang sangat membenci Pak Gibran dan Pak Jokowi, karena kita tahu bahwa memang banyak akun-akun anonim selama ini yang dipakai untuk menyerang Pak Jokowi. Jangan sampai ini juga bagian dari itu, by design. Ini yang membuat saya kira ke depan Roy Suryo akan semakin kesulitan di dalam bagaimana membangun narasi-narasi kebenciannya terhadap Pak Gibran maupun Pak Jokowi dan berupaya menjilat Pak Prabowo ya, kalau kita dengar narasinya tadi. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.